saya Alfian Enka, saya siswa SMA Kristen Kalam Kudus dan saya mengambil jurusan IPS. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang penataan ruang dalam pencegahan bencana alam. Perkembangan pemanfaatan ruang pada satuan-satuan wilayah sungai di Indonesia telah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Seiring dengan meluasnya bencana yang terjadi, khususnya banjir dan longsor, yang dengan sendirinya mengancam keberlanjutan pembangunan nasional jangka panjang. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Penyebab banjir yang secara alami yaitu curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, dan pengaruh air pasang. Dan ada juga penyebab banjir akibat aktivitas manusia. Yang pertama, perubahan kondisi DAS, kawasan kumuh dan sampah, drainasi lahan, rusaknya hutan, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat. Banjir Jakarta pada tahun 1621 merupakan banjir pertama di era kekuasaan Voci di Nusantara. Tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Peterson Koen. Banjir Jakarta pada tahun 1654, banjir besar kembali melanda Batavia. Penyebabnya karena hujan deras dan luapan air sungai. Dan yang ketiga, banjir Jakarta pada tahun 1872, banjir kembali melanda Batavia. Tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal James Loudon. Penyebabnya sama, yakni hujan deras dan luapan air sungai. Tanggung jawab pemerintah terhadap bencana banjir didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamatkan bahwa pemerintah atau negara kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, secara yuridis sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai solusi dalam hal terjadinya bencana alam, termasuk banjir, yaitu pemerintah bersama DPR Republik Indonesia pada tahun 2007 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, makanya dari itu teman-teman, kita harus usaha untuk menjaga kesehatan lingkungan kita, antara lain dengan pemberantasan sumber penyakit yang menular, peningkatan taraf hidup sehingga dapat memelihara dan memperbaiki kesehatan. Dan juga kita mencegah pencemaran lingkungan serta memanfaatkan dan memproses limbah agar tidak terjadinya banjir dan longsor.